Krisis kepercayaan masyarakat Konoha kepada pemerintahnya karena apa? Ada yang tahu guys? Ulala, karena KPK isinya maling. 5 negara terkorup di ASEAN. Indonesia kaya. Indonesia akan bangkit. Ini mau mulai dari mana nih? Urusan antar manusia aja belum beres. Anggaran ditilep dan yang jadi korban bukan manusia tapi satwa yang menderita. Harusnya berat normal harimau rata-rata tuh 110-140 kg yang jantan. Tapi karena uang pakannya dikorup, rakyat dikejar pajak, investor malah bebas pajak 50 tahun. Kalian mau datang ke rumah kami mau nagih pajak, ha? Cobalah datang ya. Kalau nggak aku serampang kalian, ya. Rakyat sendiri para sahabat digenjot untuk bayar pajak, sedangkan investor digratiskan pajak selama 50 tahun untuk menarik investor melabur di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang negara Asia yang termasuk paling terkorup. Ini rakyatnya banyak menderita, malah orang terkaya ataupun investor-investor malah ditiadakan tag, ditiadakan pajak macam itu selama 50 tahun para sahabat. Sedangkan rakyat digenjot bayar pajak untuk bayar hutang negara Indonesia. Ini konsepnya gimana macam itu? Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. ini mau mulai dari mana nih? Urusan antar manusia aja belum beres. Anggaran ditilep dan yang jadi korban bukan manusia tapi satwa yang menderita. Harusnya berat normal harimau rata-rata tuh 110-140 kg yang jantan. Tapi karena uang pakannya dikorup, berat harimau di Kebun Binatang Surabaya jadi menyusut drastis, kurus krempeng di bawah 60 kg. Kelakuan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya. Korupsi pakan binatang sampai 10,2 miliar rupiah. Modusnya tersangka selama jabat dari 2016 sampai 2024 minta bagian keuangan untuk nyairin uang demi pengeluaran fiktif. Tidak sesuai peruntukan, bukan buat ngasih makan hewan, bukan buat merawat kandang, tapi apa? Demi kepentingan pribadi. Buat laporan pertanggungjawaban palsu pula. Ini kalau hewan bisa demo, bisa ngamuk ketika diwawancara. Habis lupa diterkam satu kebun binatang, Pak. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Nak pergi sekolah, ya Allah. Indonesia Hanya nyawa. kaya. Kalau jatuh, Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Polisi Indonesia duduki peringkat 1 sebagai institusi paling korup di Asia Tenggara dan nomor 18 di dunia. Dan ini versi Indeks Mundi yang merupakan platform agregator data berbasis di Amerika Serikat, yang mana di bawah Indonesia di Asia Tenggara ada Thailand. Dan untuk yang paling korup sedunia versi indeks ini adalah Honduras. Sementara yang paling bersih adalah Denmark di peringkat 100. Dalam indeks persepsi korupsi kepolisian ini, polisi Indonesia dapat skor 7,56, disusul oleh Thailand 7,40 di peringkat 24 dunia, Filipina 7,12 dan Malaysia 7,11. Sementara Singapura jadi yang paling bersih se-ASEAN dengan skor cuma 2,10 di peringkat 97 dunia. Dan penilaiannya ini diambil dari persepsi warga negara masing-masing soal seberapa besar masalah korupsi polisi di tempat tinggal mereka. Dan ini nyambung sama survei dalam negeri, yang mana lembaga survei Indonesia catat kepercayaan publik ke Polri cuma 65%, jauh di bawah TNI yang tembus 88%. Heri Susanto sebagai ketua merangkap anggota. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua ombudsman. 6 days later, Pak Hakim dan ditangkap korupsi 6 hari. Baru 6 hari dilantik, selepas itu sudah ditangkap. Aneh. Terbukti kan para koruptor ini
Mereka ini bukan takut kepada yang maha kuasa, tapi mereka takut kepada kemiskinan. Kalau mereka miskin, pastilah mereka hidupnya sengsara, tidak akan mampu makan. Orang super kaya di dunia dikabarkan bisa dapetin bebas pajak di Indonesia selama 50 tahun. Loh, perasaannya susah di sini aja pada masih dipajakin. Yuk kita kulitin. Memang sih, bukan berarti mereka bebas biaya seutuhnya. Yang digratisin 100% itu tax holiday alias pajak penghasilan badannya. Logikanya gini, perusahaan raksasa yang muterin duit triliunan di sana dibebasin dari pajak keuntungan selama 20, 30, sampai wacananya 50 tahun. Sekarang lu bandingin sama rakyat kecil. Lu lihat yang viral kemarin, orang jualan bisa homer rumahan, tiba-tiba didatengin oknum disuruh bayar pajak 10%. Kita yang capek-capek ngeritis usaha dari nol, baru laku dikit dan cuan receh udah langsung dikejar pajak. Dan ini yang paling bikin muak, waktu kita merintis berdarah-darah utang sana sini, negara nggak ada tuh nongol ngasih bantuan atau insentif pembebasan pajak. Tapi giliran kita udah capek-capek sukses, tiba-tiba mereka ngantri di depan pintu minta jatah. Apalagi gongnya sekarang Kemenkeu resmi libatkan TNI dan Polri buat awasi wajib pajak. Waduh, merintis gak dibantu, sukses dipajakin. Keadilan sosialnya cuma berlaku buat yang punya modal raksasa. Tapi emang sih peraturan baru ini dibuat demi meningkatkan daya saing Indonesia di panggung keuangan global. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Rakyat dikejar pajak, investor malah bebas pajak 50 tahun. Pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak, wajib pajak diawasi lebih ketat, kepatuhan diperkuat, bahkan belakangan muncul kebijakan pengawasan yang melibatkan aparat di lapangan. Tapi di saat yang sama muncul rancangan undang-undang yang justru membuat publik bertanya-tanya. Pemerintah bersama DPR sedang membahas pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Tujuannya memang besar, Indonesia ingin bersaing dengan Singapura, Dubai, hingga Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya kawasan khususnya, melainkan insentif yang ditawarkan. Sejumlah media sosial mengungkapkan bahwa pemerintah mengusulkan insentif pajak penghasilan atau PPh hingga 0% selama maksimal 50 tahun bagi pelaku usaha tertentu yang memenuhi persyaratan di kawasan PFII. Tak hanya itu, rancangan undang-undang tersebut juga menawarkan berbagai kemudahan lain, mulai dari perizinan, keimigrasian, residensi, ketenagakerjaan, hingga sistem hukum yang mengadopsi standar internasional. Menurut Kementerian Keuangan, insentif ini diperlukan agar Indonesia mampu bersaing dengan pusat keuangan dunia dan menarik arus modal baru. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saherudin, bahkan menyebut pemerintah menargetkan aliran modal yang masuk ke PFII bisa mencapai 300 triliun hingga 500 triliun. Artinya, logika pemerintah sederhana, lebih baik memberi insentif besar di awal agar investasi masuk, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi tumbuh. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memunculkan pertanyaan soal rasa keadilan, sebab di tengah upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak dari masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, investor di kawasan khusus justru berpotensi memperoleh fasilitas pajak yang sangat besar. Inilah yang kemudian memicu kritik di media sosial dengan narasi rakyat dikejar pajak, investor malah bebas pajak. Jadi menurut kalian, apakah insentif pajak selama puluhan tahun ini memang diperlukan untuk menarik investasi global atau justru menimbulkan kesan ketidakadilan bagi wajib pajak di dalam negeri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Konglomerat dunia bisa bebas pajak 50 tahun di Indonesia. Semua parpol ketok palu hari ini. Ya mungkin sebagian dari kalian itu nganggap ini jelek. Kalau menurutku secara pribadi sebagai rakyat jelata nih, saya rakyat jelata, ini adalah hal yang baik. Kenapa alasannya? Ya berarti guys ya, kalau Indonesia itu pajaknya itu bebas buat para konglomerat, otomatis mereka akan kesini untuk bangun pabrik atau bangun usaha mereka di Indonesia. Dan saat mereka itu bangun usaha, tentu aja mereka akan buka lowongan kerja. Nah itu bagus buat kita-kita nih bisa dapat kerjaan. Karena masalah di Indonesia itu adalah lowongan kerja teman-teman. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa pemerintah ngeluarin kebijakan yang seperti ini kayak gitu ya. Biar orang-orang luar itu pada buka pabrik lagi di Indonesia ya kayak gitu teman-teman. Kayak Vietnam kayaknya seperti itu guys. Vietnam juga bebas pajak juga. Nah semoga aja ini bagus teman-teman ya. Jadi orang-orang bisa dapat kerjaan lagi. Krisis kepercayaan masyarakat Konoha kepada pemerintahnya karena apa? Ada yang tahu guys? Ulala, karena KPK isinya maling, hakim isinya maling, kejagung isinya maling, aparat TNI Polri isinya maling, anggota DPR isinya maling, menteri isinya maling, anggota DPRD isinya maling, apalagi guys, perangkat desa isinya maling, apalagi pokoknya semuanya isinya maling, segala pejabat pemerintahan di Konoha guys. Tapi ketika masyarakatnya meminta disahkan undang-undang perampasan harta para koruptor karena koruptornya merajalela,
Lala, yang terjadi apa guys? Anggota dewannya yang katanya wakil rakyat Konoha mencari-cari alasan dan mengulur-ngulur waktu sebab katanya tidak segampang membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka. Lala, mantap kali enggak? Tapi ketika masyarakat bersepakat berseru untuk tidak membayar pajak, maka yang terjadi, lala, keluar tiba-tiba secepat kilat undang-undang dan peraturan terbaru guys, yaitu menggandeng aparat TNI Polri untuk mengawasi penagihan pajak ke rumah-rumah guys. Mantap nggak tuh di negara Konoha? Lala. Dan semua kendaraan yang lebih dari 20 tahun walaupun bagus semuanya ditarikin guys. Wah, peraturan-peraturan terbaru luar biasa banget guys di negara Konoha ini. Mantap. Itulah pejabat di negeri Konoha guys. Semuanya isinya maling. Beginilah ciri-ciri suatu negara yang akan hancur menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, negara hidup dari pajak yang menindas. Saat negara tidak bisa mencari pemasukan produktif, rakyat dijadikan sumber peras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum, elat dilindungi. Itulah tanda keruntuhan moral negara yang membinasakan umat sebelum kalian. Jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya, tapi jika orang lemah mencuri, mereka hukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jabatan diberikan pada orang yang tak layak. Kekuasaan bukan lagi amahan, tapi alat. Kalian mau datang ke rumah kami mau nagih pajak, ha? Cobalah datang ya. Kalau nggak aku serampang kalian ya. Ini pemerintah kita udah kayak penjajah nih lama-lama. Ya nggak bayar pajak itu mau didatangin ke rumah. Hebat ya pemerintah kita ini ya. Masalah pajak juara satu. Tapi ada rakyat yang miskin, kelaparan, jalanan rusak, fasilitas umum yang bobrok, itu nggak mau tahu. Sebenarnya apa sih manfaat pajak buat kita ini? Hah? Cobalah kalian datang ya. Nggak diserampang aja udah syukur kalian. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak, inisiatif pemerintah Indonesia memang untuk meningkatkan investor-investor menanam modal di Indonesia ataupun membuat kilang baru di Indonesia karena bebas attack, bebas free tax selama 50 tahun, bebas pajak selama 50 tahun macam itu. Tetapi para sahabat, Indonesia itu hilang kepercayaan di media sosial ataupun di mata investor macam itu. Di Indonesia ini terlalu banyak ribet dan terlalu banyak koruptor-koruptor. Pejabat-pejabatnya sekarang ini heboh dekat media sosial tentang Febri Jetpensus itu para sahabat. Seorang muda, seorang hakim muda yang membuat korupsi dan Bapak Prabowo sempat memamerkan gaji hakim di Indonesia lebih besar berbanding di Malaysia. Tetapi apa para sahabat? Dibayar mahal-mahal pun mereka pun masih menerima uang suap macam itu, masih menerima uang haram macam itu para sahabat. Setidaknya Bapak Prabowo mempunyai inisiatif yang bagus. Mereka memberikan gaji yang mahal kepada hakim-hakim di Indonesia agar adil macam itu. Tapi apa yang mereka balas? Mereka itu malah mau bekerja sama untuk menggelapkan uang-uang haram macam itu para sahabat. Dan tentang pajak ini, sebenarnya apa ya para sahabat? Memang rakyat-rakyat di Indonesia memang wajib bayar pajak sekarang ini. Bahkan banyak video yang beredar untuk nak isi petrol, nak isi minyak, pergi ke stasiun minyak, sahabat. Kalau rotek mereka mati, tidak diperbolehkan. Bahkan pemerintah mengaitkan dengan polisi dan juga TNI untuk menagih pajak ke rumah orang masing-masing. Bahkan ada luahan daripada masyarakat. Dulu ketika aku buka usaha, ini pemerintah tak memberikan pinjaman uang ataupun free pajak lah apa untuk minjam uang. Aku usaha sendiri pontang-panting. Setelah aku berhasil, tiba-tiba kerajaan pemerintah datang nak mempungut pajak 10% macam itu. Otaknya di mana macam itu? Itulah Indonesia rasanya tidak adil macam itu kan.
Jadi apalah daya berhadapan pemerintah Indonesia membuat keputusan semacam itu, dan untuk memiskinkan aset para koruptor ini sampai sekarang belum diresmikan. Inilah Indonesia. Sampai bila-bila pun tak boleh maju, nak gunakan cara apapun. Kalau pemerintahnya, pejabat-pejabatnya masih korupsi, tak bisa. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.